yang kedua, ini yang paling penting, juga banyak berita ya yang sampai kepada masyarakat dikonsumsi baik di Indonesia terlebih juga di luar tentang kronologis ya agresi yang berlangsung saat ini dari Zionis tentunya. Ya, ini ada yang banyak versi disampaikan sehingga dibaca di media-media online ataupun media cetak yang sampai kepada masyarakat begitu cepatnya dengan internet yang terhubung saat ini. Ada banyak ragam menyampaikan bahwa ini kronologisnya A, ini kronologisnya B ya. Masih tersambung dengan kami, Ustaz Muhammad? Ya. Lanjut. Baik. Mohon bisa diberikan satu gambaran utuh kepada kami. Ini kronologisnya apa yang memicu Zionis Israel begitu kuat melakukan agresi bahkan sampai hari yang ke-8 ini. Asal mulanya dari apa ya, kejadiannya, dan kita tentunya sudah memahami karena ini adalah fase yang sangat jauh dari awal ya, bagaimana rencana-rencana itu dibuat. Namun ada pemicu-pemicu kekinian yang muncul di masyarakat, seakan-akan ada provokasi yang muncul dari kalangan umat Islam terkait dengan kejadian Ramadan dan di pemukiman Al-Jarrah. Seperti apa sesungguhnya yang terjadi? Iya. Jadi banyak faktor, Ustaz, banyak faktor. Faktor politik juga bermain di sini. Bagaimana Perdana Menteri Israel ini, Netanyahu, ini sedang dilanda berbagai kasus, sedang mendapati banyak polemik di dalam tubuhnya, di dalam pemerintahannya. Jadi diantaranya adalah serangan ke Gaza ini juga untuk mengalihkan isu. Nah, kemudian juga dia menggunakan kericuhan di Masjidil Aqsa sebagai momen. Jadi memang ada beberapa sumber ya terkait terjadinya serangan kali ini. Ada yang mengatakan bahwa ini bersumber dari anak-anak muda Palestina yang itu melempari polisi, kemudian juga akhirnya itu semua sudah saya jelaskan ketika saya live di TV One beberapa waktu lalu. Memang kalau itu terjadi, kita tidak benar-benar melihat memang apakah ada benar-benar yang melempari kepolisian. Saya bisa sampaikan, kalau itu terjadi itu suatu hal yang wajar. Suatu hal yang wajar ketika warga Palestina itu hidup dalam tekanan, intimidasi, dan terorisme yang sangat parah setiap hari. Rumah mereka diusir di desa Sheikh Jarrah, penjualan pasang mata, diusir, berusaha untuk direbut, dinetralisir tempatnya. Para pemuda Palestina di Al-Quds wajar kalau mereka berontak, mereka marah, mereka ingin melawan, mereka ingin mencegah. Di antaranya mungkin ada anak-anak kecil melempar batu, itu hal yang wajar. Namun respon dari kepolisian Israel ini yang jadi permasalahan. Soalnya mereka memanfaatkan momen, lah ini anak kami lempar kita batu, kita langsung sembuh. Mulai mereka menyisakan Masjidil Aqsa, mereka menteror, mengintimidasi umat Islam yang sedang beretika, yang sedang beribadah di Masjidil Aqsa, itu dibubarkan dengan cara bengis, dengan granat stun, granat suara, dengan gas air mata, dengan pukulan, dengan berbagai jenis kekerasan. Sampai kaum wanita juga banyak yang bergerintangan jatuh, banyak yang berdarah-darah karena serangan-serangan tersebut. Sebetulnya saya sudah sampaikan juga sekitar 3 pekan yang lalu, ketika kondisi di Al-Aqsa belum terlalu panas, saat itu kondisi masih panas di Al-Jarrah. Saya sampaikan melalui channel YouTube saya, bahwa kalau ini terus terjadi, kemungkinan para pejuang Palestina di Gaza akan ikut campur. Dan benar, ternyata para pejuang Gaza ini sudah mengultimatum pihak Zionis Israel dari Gaza. Kenapa dari Gaza? Kenapa para pejuang Gaza nggak ke Masjidil Aqsa? Karena memang jarak terpisah. Kita di Gaza, Masjidil Aqsa itu 75 km jaraknya. Kita nggak bisa kesana, nggak bisa akses karena di sana dikuasai oleh wilayah jajahan Israel. Nah, para pejuang ini mengultimatum, wahai Zionis, kalau kalian tidak menghentikan serangan kalian sebaik Masjid kita Masjidil Aqsa, kalau kalian tidak menarik pasukan, kalau kalian tidak menghentikan serangan kalian di desa Sheikh Jarrah, jangan salahkan kami untuk ikut campur. 1 kali ultimatum tidak diindahkan, malah semakin parah. 2 kali, 3 kali, sampai tanggal 27 Ramadan hari Senin 10 Mei sore jam 4, seorang juru bicara faksi gabungan perlawanan di Gaza, Abu Ubaidah, itu melontarkan ultimatum terakhir. Dia bilang, wahai Israel, ini ultimatum terakhir. Saya kasih kesempatan sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore kalian tidak tarik pasukan kalian dari Masjidil Aqsa, kalian tidak tarik pasukan kalian dari desa Sheikh Jarrah, kalian tidak bebaskan para tawanan-tawanan yang ditangkap sejak eskalasi terakhir ini, maka jangan salahkan kami ikut campur. Lagi-lagi bukannya mengindahkan, malah semakin memprovokasi. Akhirnya hari Senin tersebut jam 6 para pejuang menepati janjinya, mulai menghujani roket-roket ke wilayah kekuasaan Zionis Israel, dan saat itu mulai pecah pertempuran. Dan itu diberikan momen oleh
militer Israel untuk mulai membantai anak-anak wanita di Gaza. Masya Allah, dan ini terus berlanjut. Dan beberapa hari terakhir semakin masif. Puluhan keluarga itu dibom rumahnya, sementara para penghuninya ada di dalamnya. Satu keluarga 10 orang meninggal semua, 7 orang meninggal semua. Pembantaian masif di depan miliaran pasang mata. Dan sampai saat ini terus terjadi. Jadi intinya adalah semua ini pecah karena adanya aksi provokasi, intimidasi, terorisme Israel terhadap umat Islam di Al-Quds yang tidak bisa dibiarkan oleh umat Islam di Gaza. Mereka juga merasa yang di Al-Quds adalah mereka juga satu. Mereka satu jiwa, satu raga, satu masjid, satu semangat. Mereka tidak bisa membiarkan orang-orang di Al-Quds dihinakan sementara mereka diam-diam saja. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana umat Islam di Palestina bersatu dalam perlawanan terhadap para penjajah Israel. Baik, kami melihat setidaknya kita bisa ambil sedikit simpulan dari kronologis yang tadi disampaikan. Kita bisa katakan yang pertama adalah ada aspek politis ya, dari situasi politik internal di kalangan Israel sendiri, ya, di mana terjadi sebuah cipta kondisi kalau kita bisa duga, karena memang dari pengamatan kita dari geopolitik dunia, kalau ada ingin pembuktian kekuatan terbaik untuk dikukuhkan sebagai Perdana Menteri dan yang lainnya, maka salah satu pembuktiannya bagaimana dia bisa menaklukkan faksi-faksi perjuangan di Palestina, khususnya di Gaza. Karena itu tadi tercipta sebuah cipta kondisi kalau kita perhatikan, ya, bagaimana ada sebuah provokasi yang terjadi di Masjid Al-Aqsa yang kita juga tidak tahu pemicunya dari mana, boleh jadi tercipta, ya, ataupun juga aspek-aspek yang lain, sehingga hal-hal demikian yang melahirkan kemudian serangan-serangan brutal yang sampai saat ini terjadi. Dan ultimatum yang disampaikan tadi dari pihak pejuang pun yang disampaikan oleh Abu Ubaidah tadi, ya, sekali 3 kali yang diutarakan tidak terrespon dengan baik. Kemudian yang kedua ini yang ingin penting saya sampaikan juga kepada masyarakat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, bahwa kita tidak boleh menyamakan, ya, situasi Palestina saat ini dengan situasi kita yang merdeka. Ya, sekarang kondisi di Palestina kondisi terjajah. Ya, itu yang harus kita sepakati dulu, ya. Kondisi terjajah dengan berbagai kemungkinan bisa terjadi aksi tindakan kekerasan, terorisme, ya, semau-maunya, dan ini tadi seperti disampaikan berlangsung di depan miliaran pasang mata manusia. Ya, dan cukup saya kira 2 hal untuk menjadi perhatian kita dari masyarakat Indonesia, bahwa yang pertama kita harus bawa, dan seperti saya sampaikan ini, kepada sisi kemanusiaan dulu. Ya, kalau kita tidak sepakat dari sisi keagamaan, barangkali kita bisa sepakat dari sisi kemanusiaan. Ya, kita tidak melihat di sini perjuangan para pendekar HAM, ya, yang saya kira di dalam negeri pun ini saya nggak melihat banyak muncul ini, yang biasa bersuara-suara gitu kan. Ya, kalau ada tempat ibadah yang lain kemudian ada persoalan langsung suaranya kencang begitu luar biasa. Nah, ini Masjidil Aqsa, masjid yang disucikan oleh bahkan 3 agama, kan? Bahkan umat Kristen menyucikannya, wilayah Aqsa itu kompleks Al-Aqsa, demikian pula Yahudi, bahkan umat Islam. Dan ini persoalan terbesarnya, ada satu situs suci dan masjid di dalamnya kemudian dinistakan begitu rupa, diserang, tapi saya tidak melihat pejuang-pejuang hak asasi manusia bersuara seperti kencangnya di masa-masa yang kita alami. Nah, ini penting bagi saya untuk bisa membawa pesan kepada dunia bahwa cukup menjadi manusia. Ya, cukup menjadi manusia, kita melihat nilai-nilai kemanusiaan dinistakan di depan pasang mata kita. Karena itu kita mesti bersuara, ya, untuk menyampaikan kepada dunia. Dan saya melihat alhamdulillah MUI pun sudah merespon. Ya, MUI sudah merespon, bisa dikabarkan kepada masyarakat di sana. Majelis Ulama Indonesia, ya, di Indonesia sudah akan menuliskan surat khusus, ya, kepada Presiden Amerika Joe Biden gitu kan, dan menuntut bagaimana komitmen dia terhadap Palestina di depan bagaimana peragaan terorisme yang dipraktikkan oleh Zionis Israel sampai dengan saat ini. Yang kedua, khusus Ustaz Muhammad, ingin kami sampaikan bahwa bagi kami bangsa Indonesia, saya mengatakan demikian, ya, sebagai warga negara, sebagai bagian dari rahim Ibu Pertiwi, dan juga Anda yang berada di sana tentunya merasakan hal serupa. Ya, kita bawa ke nuansa kebangsaan. Wah, kita punya hutang kemerdekaan. Ya, kita harus punya rasa itu gitu. Ya, kita menikmati kebahagiaan, kedamaian, ketentraman sampai dengan detik malam ini. Ya, dan peran juga terbesarnya bagaimana lobby politik dilakukan, itu peran dari bangsa Palestina yang diwakili mufti besarnya. Sampai dengan di Berlin, ya, sampai dengan di Berlin, bukan hanya saat berada di lingkaran Palestina, bahkan sampai dengan di Berlin, ya. Dan beliau tidak tahu bahwa 4 tahun setelah kejadian itu justru kemudian akan berbalik, tamu-tamu yang datang pada awalnya bertamu dan diterima dengan baik itu tiba-tiba kemudian bisa menjadi mendeklarasikan negara dan dengan congkaknya mengambil tempat yang telah dimiliki oleh para pemilik rumahnya. Jadi saya ingin gambarkan kepada teman-teman dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin melihat gambaran simpel saja, ya, saat bangsa Yahudi umumnya dinistakan di Eropa, diusir di mana-mana, hanya satu negeri yang bisa menerima dengan baik, yaitu Palestina. Disambut mereka,
Silahkan Anda googling saja bagaimana para penjaga perbatasan, polisi-polisi Palestina yang memberikan pelayanan terbaik, mengecek kesehatan mereka ketika masuk ke Palestina, ya, berbondong-bondong datang ke sana. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka semakin banyak, terjadi geopolitik dunia, tiba kemudian 1948 mereka mendeklarasikan yang tadinya tamu, tiba kemudian bagaimana bisa menjadi tuan rumah. Dan yang lain kemudian harus terusir dari tanahnya. Nah, ini yang terjadi perlawanan-perlawanan sampai dengan kini. Ya, sampai dengan kini. Jadi kondisi Palestina berbeda dengan kondisi kita sekarang. Ya, mereka teman-teman dalam kondisi yang terjajah, yang terkepung, yang terisolir dan dihujani oleh berbagai macam aksi terorisme sampai dengan kini.